Saudaraku sekalian yang kekasih, berhubung masalah hidup terus berkembang dan keadaan yang kita harus jalani berubah, maka penggalian terhadap kebenaran Tuhan yang termuat di dalam Alkitab harus terus-menerus kita lakukan. Tidak boleh berhenti. Sebab kalau seseorang berhenti belajar kebenaran Tuhan yang tertuang di dalam Alkitab, sementara masalah-masalah hidup yang baru bermunculan dan keadaan sekitar kita terus berubah, maka kita akan gagal menemukan kehendak Tuhan di dalamnya. Sebab setiap masalah yang kita hadapi, setiap keadaan yang harus kita jalani, itu memuat kehendak Tuhan yang harus kita mengerti dan kita lakukan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan, kita seperti orang yang menandatangani kontrak perkuliahan. Hidup ini menjadi sekolah kehidupan. Sebab Tuhan merancang sesuatu yang sungguh-sungguh baik, lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita tidak menggali kebenaran Tuhan yang termuat dalam Alkitab, sebagai akibatnya, saudara, banyak keputusan, pilihan, dan tindakan-tindakan kita meleset. Tidak searah dengan Tuhan. Selain itu, saudaraku, yang paling fatal, kalau kita tidak belajar kebenaran Tuhan yang termuat dalam Alkitab, kita menjadi bodoh di mata Tuhan. Sebab iblis akan menyuntikkan ke dalam jiwa pikiran-pikirannya, ide-idenya, filosofi-filosofinya. Iblis ini seperti singa yang berjalan keliling, artinya aktif. Berusaha terus-menerus untuk membinasakan manusia. Oleh sebab itu jangan kita menangkap kesan yang salah, kesan yang menyesatkan. Kesan yang ditimbulkan seolah-olah iblis itu makhluk lemah, makhluk yang tidak berdaya. Kalau misalnya orang menyanyi, saudara, injak iblis dengan kuasa Allah. Coba kita perkarakan bagaimana aplikatif dari hal tersebut. Menginjak iblis. Iblis macam apa yang diinjak? Yang bagaimana iblis itu dikalahkan? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana prosesnya? Tidak ada kejelasan sehingga absurd, kacau. Dan ini menyesatkan sebenarnya. Dalam ilmu perang, menurut filosofi Cina, kekalahan perang sering disebabkan karena menganggap musuh itu lemah. Kalau Lucifer berani kudeta kepada Tuhan semesta alam yang maha tinggi, ini pasti tidak main-main, saudara. Nah, saudaraku sekalian, yang harus digarisbawahi dari pernyataan saya adalah, ketika orang berhenti belajar kebenaran Tuhan, maka pikiran iblislah yang disuntikkan. Sebab manusia itu diperhadapkan kepada satu hukum yang saya identifikasi sebagai hukum gerak. Hukum gerak. Kalau seseorang tidak bergerak maju, pasti bergerak mundur. Kalau tidak lebih kudus, pasti lebih najis. Tuhan berkata, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, nanti ini kita akan bahas khusus.
Sekarang yang kita akan amati adalah bagaimana pikiran iblis itu tanpa disadari disuntikkan, diinfuskan dalam diri seseorang. Tanpa orang itu menyadarinya. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Yang ditulis dalam Injil. Ia merasa bahwa ia ada di pihak Tuhan. Ia merasa bahwa ia membela Tuhan. Padahal dia menjadi batu sandungan yang mengganggu rencana Tuhan. Matius 16. Matius 16 ayat 21, 23. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, saudara. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya, Petrus merasa bahwa ia ada dalam pihak yang benar. Dia membela benar. Idenya benar. Pikirannya benar. Ia mencegah Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Sebab pergi ke Yerusalem berarti konyol. Lalu apa reaksi Tuhan di sini? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, saudara. Jadi Petrus merasa ia ada di pihak Tuhan. Ia membela Tuhan. Tetapi sebenarnya ia menentang kebenaran. Lihat reaksi Tuhan Yesus di situ. Enyah iblis. Ini bukan dari pikiran Allah. Ini bertentangan dengan rencana Allah. Tentu fragmen ini dicatat untuk menunjukkan satu fenomena yang bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yaitu orang-orang yang dalam kehidupannya merasa ada di pihak Tuhan padahal tidak. Oknum iblis ini memang seperti pencuri, saudara. Datang tanpa disadari oleh pemilik rumah. Betapa berbahayanya keadaan orang yang tidak menyadari ada pencuri masuk dalam kehidupannya. Banyak orang yang sebenarnya kerasukan setan atau kesetanan. Tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya kesetanan. Sebab di dalam bayangan banyak orang yang namanya kesetanan itu punya simptom, punya gejala-gejala, matanya mendelik, badannya kejang-kejang, histeris, teriak-teriak, buka baju, telanjang, tidak malu. Nah, gitu kira-kira orang kerasukan setan. Setan yang bertindak cara begitu itu setan goblok. Itu setan tolol. Kalau dalam jenjang pangkat ini setan kopral. Setan yang cerdas tidak demikian. Setan cerdas itu setan yang tidak terdeteksi manuvernya. Dia bisa masuk dalam pikiran seseorang. Dan orang itu tidak menyadari bahwa ada setan, ada iblis di dalam dirinya. Ada iblis dalam dirinya. Pasti orang tidak suka. Dengar begini ini, saudara. Kesetanan. Sebab orang merasa bahwa dia orang santun. Tindakan-tindakannya tidak bisa dikatakan melanggar hukum. Apalagi kalau dia punya brand image di mata manusia itu baik. Apalagi kalau dia punya brand image di mata masyarakat gereja itu baik. Sudah, lengkaplah sudah kebodohannya. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya keputusan-keputusan, tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan yang dia lakukan, dia ambil tidak searah dengan Tuhan.
Saudara, kalau ada orang kerasukan setan yang gejalanya mendelik-mendelik itu, yang teriak-teriak histeris, itu penanganannya akan sangat mudah. Sampai berapa lama setan bisa mendekam di situ. Dan kita beberapa kali, atau mungkin agak sering akhir-akhir ini, ya mendengar dan melihat berita, adanya sekolah-sekolah menengah umum, sekolah menengah atas yang siswanya kerasukan setan. Lalu diundanglah rohaniwan-rohaniwan. Bisa mendemonstrasikan kuasa untuk mengusir setan-setan itu. Itu setan gelandangan yang tidak punya otak cerdas. Setan yang cerdas tidak begitu. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk tim pelayanan pelepasan yang bisa ngusir-ngusir setan, hati-hati, jangan sombong. Saudara bisa ngusir setan dari diri orang, Anda belum tentu bisa ngusir setan dari pikiran saudara sendiri. Percaya, saudara. Percaya, saya sudah lihat itu. Dia bisa mengusir setan yang gejalanya secara fisik, tetapi kehidupannya tidak pantas disebut hamba Tuhan. Nah, kalau orang kerasukan setan seperti ini, yang cerdas ini maksud saya, yang pikirannya dimasukin setan ini, dimasukin iblis ini, cara menyadarkan dia tidak mudah. Dia harus memahami kebenaran secara lengkap. Memahami kebenaran secara memadai. Kebenaran-kebenaran itu harus diakumulasi, dikumpulkan, sehingga melahirkan yang namanya kecerdasan roh. Dia bisa memahami yang ini kehendak Tuhan, yang itu bukan kehendak Tuhan. Dan ini tidak bisa cepat, saudara. Ini butuh perjuangan dan waktu yang panjang. Begini, saudara. Kan dari kecil, orang itu telah membangun satu konsep. Ya, konsep. Kalau dihina orang, bagaimana reaksinya? Selain dia mendengar, dia juga melihat orang. Kalau dijahati, gimana reaksinya? Apa yang namanya sukses? Yang namanya pantas hidup itu apa? Menikah, punya rumah, punya pendidikan. Ya, yang namanya bahagia itu apa? Jadi dari kecil kita, ya, manusia itu sudah membangun bangunan pola berpikir, bangunan konstruksi pola berpikir. Dan kalau dia menghadapi sesuatu, misalnya soal jodoh, cara dia mengambil keputusan itu berdasarkan modal pengertian yang telah dia miliki. Coba kalau ada anak yang dididik dari kecil dengan didikan tertentu. Ketika dia bertemu wanita di satu tempat, di tempat yang tidak tepat, tidak bilang A, tidak bilang B, dia berkata, iya bukan jodohku. Langsung itu. Tapi kalau seorang anak yang dibesarkan dalam satu lingkungan tertentu yang lain, tidak peduli. Yang penting dia cantik, betisnya bagus, pipinya mulus. Contoh lagi nih, sederhana. Ini walaupun contoh ini sangat sederhana, tapi bisa membantu saudara berpikir. Orang yang dibesarkan dalam satu atmosfer pola berpikir menolong orang, lihat orang naik motor jatuh, yang dia pikir bagaimana menolong dia. Tapi kalau orang dibesarkan dalam lingkungan yang tidak baik, biasa nodong, mencuri, nyopet, begitu lihat ada orang naik motor jatuh, yang dia pikir mana dompetnya. Kan bangunan berpikirnya itu begitu. Sama, kalau orang lihat, ini kok orang ini kumal amat ya. Gimana reaksi kita terhadap orang kumal? Kumal penampilannya. Atau, ini orang bersih amat ya. Bagus ya. Gimana reaksi kita? Itu kan dibangun dari satu proses panjang, saudara. Dan tahukah saudara bahwa iblis itu dalam kecerdikan yang luar biasa membangun manusia yang siap dibinasakan. Lewat syair lagu, lewat film sinetron, lewat situs internet,
lewat suasana dunia yang fasik, orang digiring menuju kebinasaan abadi. Nah, kalau orang sudah umur 40 tahun, 45 tahun, ya saudaraku, dia telah punya bangunan pola berpikir yang sangat kokoh. Tidak jahat. Tidak jahat. Karena pendidikan baik, lingkungan baik, juga bergereja. Tetapi, kalau dia tidak mendalam di dalam kebenaran firman, dan tidak terus-menerus belajar kebenaran Tuhan melalui Alkitab, dia bisa meleset. Dia bisa luncas. Maka, di awal pemberitaan firman ini, saya sudah katakan, kita jangan berhenti belajar kebenaran Tuhan yang tertuang di dalam Alkitab. Saudara, satu keputusan, satu pilihan, satu tindakan, itu kan dibangun dari berbagai unsur, ya, dari berbagai unsur ide, berbagai unsur pemikiran, saudara. Bukan satu pemikiran, pasti dari berbagai unsur. Kalau orang mengambil keputusan misalnya begini, aku mau membantu saudaraku ini. Itu kan dibangun dari pengertian apa arti saudara, apa arti uang. Bagaimana ngatur uang, dibangun dari berbagai pemikiran baru tek itu keputusannya. Saudara bisa paham maksud saya? Itu tidak satu hari. Tidak satu hari, saudara. Nah, saudara perlu ketahui bahwa Petrus ini termasuk korban pikiran orang-orang Yahudi yang memang, saudaraku, salah mengerti misi utama kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit saja, Petrus dan teman-temannya masih berkata, Tuhan, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuh, konsepnya masih belum berubah. Dia pikir Tuhan Yesus akan menjadi juru selamat duniawi. Menjadi pemimpin politik. Mengusir penjajah Roma. Saudara. Jadi tidak mudah. Nah, oknum iblis ini sangat cerdas. Membuat penyusupan-penyusupan itu, saudara. Yohanes 10, ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, ini iblis maksudnya, ya, gembala yang jahat. Terus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Masalahnya apa ukuran kelimpahan itu? Berkali-kali saya kemukakan kata limpah di sini bukan berarti banyak. Dari bahasa Yunani perisos yang artinya very highly in quality. Tinggi dalam kualitas. Aku datang untuk memberi hidup, bukan bios. Bios itu hidup makhluk pada umumnya. Tapi aku datang memberi zoe. Hidup yang bermutu. My own life. Hidupku sendiri yang kuberikan. My own life. Hidupku sendiri yang kubagikan. Nah, bagaimana kamu bisa mengerti hidupku? Kamu harus belajar apa yang kuajarkan. Harus dirubah. Makanya dikatakan 1 Petrus 1 ayat 17-18, kamu ditebus dari cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyang. Sekarang kamu harus pakai cara hidupku. Sebab ikut Tuhan Yesus berarti ikut jejaknya. Saudaraku sekalian, di Yohanes 10 ayat 10 tadi, saudara perhatikan ada pencuri, ada gembala yang baik. Nah, gembala yang baik, ayat yang keempat kita baca. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ya, ini kan hanya figurasi atau gambaran. Tetapi hal ini memberikan satu pelajaran rohani bahwa Tuhanlah yang memimpin, bukan kita yang memimpin. Tuhan yang berjalan ke depan, di depan. Kita mengikuti. Terus.
Dan domba-domba itu mengikuti dia. Ya. Karena mereka mengenal suaranya. Mereka mengenal suaranya. Nah, ini istimewanya domba di Israel, saudara. Jadi kalau ada 3-4 gembala dengan masing-masing punya domba campur aduk, itu memisahkannya gimana? Domba-domba itu terbiasa mendengar suara gembala. Biasanya mereka punya suara-suara tertentu, misalnya pep 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 atau hu hu hu. Nah, suara khas yang dimiliki gembalanya itu yang diikuti. Kalau yang si A ke selatan, si B ke utara, gitu ya, si C ke timur, nah itu domba-dombanya ikut. Nah, sekarang yang kita mau gumulkan, mau persoalkan adalah, saudara bisa membedakan nggak? Ini suara Tuhan, ini bukan suara Tuhan. Sering loh orang nanya saya, Pak, bagaimana membedakan suara Tuhan dan suara bukan Tuhan? Ada beberapa kriteria. Yang pertama, suara Tuhan tidak mungkin bertentangan firman-Nya. Terus 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama saja Anda nggak ngerti firman, bagaimana bisa membedakan? Bagaimana bisa membedakan? Pencuri datang untuk membunuh, hati-hati. Dia pasti aktif juga berbicara. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, penyesatan yang sangat cerdas adalah ketika seseorang merasa hidup wajar sebagai manusia atau sebagai orang Kristen. Tetapi sebenarnya dia tidak wajar sebagai anggota kerajaan Tuhan. Hal ini terjadi sebab dia tidak tahu bagaimana hidup sebagai anggota kerajaan. So, kalau kita menjadi anggota kerajaan Tuhan itu keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan kita mesti searah dengan Tuhan. Lalu bagaimana seseorang bisa tidak searah dengan Tuhan? Ya, karena tidak mengerti bagaimana hidup sebagai anggota kerajaan itu. Mengapa nggak ngerti? Karena tidak mau belajar ngerti. Suatu hari nanti, saudara, orang tidak bisa beralasan, saya tidak ngerti bagaimana hidup menyukakan hatimu, Tuhan. Aku tidak ngerti. Tuhan akan berkata, kamu tidak mau mengerti. Sebab banyak kesibukan yang kamu lakukan, tapi kamu tidak menyediakan waktu yang memadai untuk mengenal aku. Bisa bangun 1:30 pagi sampai jam 5 untuk World Cup, untuk dunia. Tapi untuk baca Alkitab pagi 5:30 jam 5 setiap pagi tidak dilakukan. Yang begini mah udah pasti tidak menghormati Tuhan. Orang bisa jalan-jalan ke mall 4-5 jam. Tapi untuk kebaktian 1 jam setengah 2 jam saja tidak datang. Yang begitu mah kalau selamat salah Tuhannya. Anugerah itu memang cuma-cuma, tapi tidak murahan, Pak. Tidak murahan. Tuhan mana yang boleh dianggap semena-mena? Tuhan kita Tuhan yang berdaulat, yang absolut. Saya tidak membuat keselamatan jadi sulit. Keselamatan itu cuma-cuma, tapi tidak murahan. Sekali saudara terima keselamatan dalam Yesus Kristus, Anda masuk sekolah kehidupan. Anda diproyeksikan menjadi man of God, manusia Allah. Nah, manusia itu diperhadapkan kepada hukum gerak. Kalau tidak maju, kalau tidak bergerak maju, bergerak mundur. Kalau tidak diisi oleh Tuhan, pasti diisi oleh setan. Kalau tidak bertambah kudus, pasti bertambah najis. Tetapi hebatnya setan itu, membuat orang yang najis tidak merasa najis. Itu baru setan kelas jenderal. Kalau Anda cuma jadi baik-baik, nggak usah beragama. Banyak non-agamani, filsafat-filsafat hidup yang membuat orang jadi baik. Kalau kita menjadi anak Tuhan itu, kita itu diproyeksikan menjadi man of God, manusia Allah. Suka tidak suka. Jadi memang berat, pelayanan ini jadi berat, saudaraku. Jadi mencemaskan. Bisa mencemaskan. Kalau pelayanan ini bergulir lalu orang tidak berubah, wah, ibarat orang dagang, kita rugi kita.
Jadi konsekuensi kehidupan ini tidak disadari oleh banyak orang. Sehingga banyak orang terjebak dalam kubangan pasivitas. Kegiatan banyak. Tapi kegiatan itu tidak membangun kekudusan, kesucian, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang lebih dahsyat lagi ada satu. Orang melakukan kegiatan gereja, melakukan kegiatan rohani, tetapi kegiatan rohani tersebut tidak berdaya guna membuat ia makin saleh. Tidak berdaya guna membuat ia makin kudus. Tidak membuat ia makin berkenan kepada Tuhan. Jangan heran. Kalau ada aktivis, orang Kristen yang rajin ke gereja, bahkan pendeta, yang standar moralnya rendah. Seperti Yesus. Yang bagaimana itu? Mestinya harus bisa diperagakan, saudaraku. Sehingga orang di sekitar kita atau orang dekat kita itu akan merasa teduh. Merasa teduh. Sudah tidak usah banyak ngomong. Dari sikap hidup saudara, orang merasa teduh. Nah ini yang luar biasa ya. Pasivitas rohani. Pasivitas itu kan artinya keadaan tidak aktif. Kalau seseorang masuk dalam jebakan kubangan pasivitas rohani, itu bukan berarti dia tidak ke gereja, tidak datang ke pendalaman Alkitab, tidak datang ke kebaktian doa. Dia datang ke pendalaman Alkitab. Dia bisa datang ke PA. Dia bisa datang ke gereja. Tetapi aktivitas rohaninya itu tidak berdaya guna membangun dia menjadi orang saleh, orang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bahkan mungkin melayani pekerjaan Tuhan. Mengampu pelayanan di dalam gereja. Tapi tidak membuat ia makin saleh. Itu cerdasnya setan, saudara. Kenapa bisa begitu? Nah, sebabnya ada, saudara. Yang pertama, karena konsepnya sudah salah. Doa itu apa? Udah salah. Dia boleh berdoa 1-2 jam, kalau dia tidak mengerti apa itu doa menurut Alkitab, tidak berdaya guna. Ke gereja itu untuk apa? Mestinya orang ke gereja itu kan mempertanggungjawab untuk belajar bagaimana mempertanggungjawabkan imannya. Dia belajar kebenaran lalu mengenakan kebenaran firman itu dalam hidup setiap hari. Disitulah ia mempertanggungjawab imannya di mata manusia lain. Ini loh anak Tuhan. Ini loh saksiku, kata Tuhan. Ya. Tapi banyak orang yang ke gereja malah menuntut Tuhan mempertanggungjawab kan dirinya, engkau baik, engkau berkuasa, engkau dahsyat, nyatakan kemuliaanmu. Coba. Kelihatannya bagus. Aduh, saudara. Kalau saya boleh pakai bahasa preman, kira-kira saya ngomong gini. Lu tuh siapa? Berani begitu tuh lu siapa? Lu belum ketemu Tuhan kan? Hadir seorang pejabat tinggi, seorang menteri, apalagi presiden. Anda gak berkutik loh. Nyatakan kemuliaanmu. Orang-orang sekarang aja yang kadang-kadang gak sopan ya. Kalau sebut nama presiden tanpa sebut bapak itu. Saya dengarnya juga tidak sejahtera, saudara. Orang Indonesia tidak ada sopannya ya. Kalau mungkin dalam percakapan tersembunyi karena pengen cepat nyebutin bisa. Tapi depan umum loh. Di depan TV loh. Nyebut nama presiden, nama doang loh. Nggak ada bapak, presiden siapa gitu. Bapak, menteri siapa. Sebut aja itu nama. Buset. Orang Indonesia kok jadi rusak begitu tuh. Saya lihat di TV itu bener-bener loh. Sekarang saudara mau berurusan dengan Tuhan. Ada hormatnya enggak? Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Kita datangkan mestinya begini. Tuhan, kau ciptakan aku untuk apa? Siap. Siap Tuhan. Siap. Ya siap.
Siap apa? Siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya kalau orang Kristen yang benar itu ke gereja tidak membawa persoalannya. Persoalan jasmaninya, persoalan rohaninya. Kalau persoalan jasmaninya itu bisa diurusi dengan tanggung jawab di rumah. Kesehatanmu, bisnismu. Kalau saudara kerjakan dengan baik, Tuhan pasti berkati. Yang menjadi persoalan yang tidak bisa dijawab oleh kita adalah kebenarannya, firman-Nya, nasihatnya. Itu yang harus diperhatikan. Gereja tidak boleh jual jasa. Gereja harus mengajarkan kebenaran untuk mentransform pikiran, mindset yang salah itu. Supaya terbangun bangunan pola pikir yang benar. Ada seorang ibu berkata begini, Pak, apa bisa anak umur 7 tahun Bapak ajarin itu sekolah penginjil liburan? Kemarin kan sekolah injil liburan anak-anak. Saya 2 hari mengajar anak-anak loh. Saya jentrak-jentrik kayak jangkrik, saudara. Udah umur 51 tahun begini. Saya guru sekolah minggu dan saya punya beban. Dari perkataan saya tadi, saudara menangkap bahwa setan itu telah menuai anak-anak dari kecil. Maka saya ajarkan. Saya beri contoh, begini loh ngajar itu. Jiwa anak-anak itu sama harganya dengan jiwa orang tua. Justru orang tua umur 50 tahun, tinggal separuh itu. Anak-anak penuh itu umurnya. Saya berkata, bisa, harus optimis. Nanti sekolahlah Injil bukan liburan. Kalau perlu saya buat tiap minggu. Kan kita sudah setting itu. Dari sampai sekarang belum terwujud karena kita kekurangan SDM. Jadi anak-anak jemaat itu harus disekolahkan Alkitab. Kalau untuk piano, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, matematik, Bapak Ibu begitu giat. Kenapa untuk kebenaran Injil tidak? Anakmu pintar main piano, ya kan? Matematik bagus, oke. Sekolahnya berhasil, masuk neraka? Salah pilih jodoh? Mengkonsumsi narkoba? Ambruk langit hidup kita kan? Nah, yang membuat saya bahagia kemudian ada bapak-bapak ngomong, Pak, anak saya itu ngomong sama saya, Papi ngerti nggak artinya itu? Apa namanya? Keselamatan. Keselamatan artinya usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Anak umur 7 tahun. Bagus. Bisa tuh bisa tuh. Dia bilang sama Minya, kita harus melayani ya Mi, sharing tuh. Jadi kalau teman nggak bawa makanan, kita bagi makanan kita. Tapi kata Om Eras, nggak boleh pakai sendok bareng-bareng, nanti penyakit menular. Tuh, pinter nggak tuh? Saudara ngerti nggak, punya beban nggak terhadap keselamatan jiwa orang? Nah, ciri orang yang sudah selamat, dia akan memikirkan keselamatan orang. Nah, sekarang ini kadang-kadang kita bingung ya, lihat orang yang kelihatannya terbeban untuk pekerjaan Tuhan, jiwa-jiwa. Tapi sebenarnya belum tentu. Jadi memang sudah kacau dunia ini. Kita menangkan jiwa-jiwa. Benar. Sama kan dunia politik juga begitu. Kita perhatikan wong cilik. Orang wong cilik, rakyat dia jadi komoditi politik. Kita akan bebaskan uang sekolah. Wong cilik harus kita bantu. Tidak ada kenaikan listrik dan bensin. Misalnya begitu misalnya. Dipakai itu supaya milih. Ya, supaya kontestan partai politik menang atau sosok yang mau jadi pemimpin terpilih. Kacau dunia ini saudara. Tapi cuman saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara betul-betul orang yang diselamatkan Tuhan, saudara akan punya beban untuk keselamatan orang lain. Percaya. Kalau saudara sibuk ngurusi diri sendiri, itu gejala Anda memang juga belum selamat. Jadi karena konsepnya sudah salah, jadi kegiatan ke gereja pun tidak berdaya guna membangun dia. Nah, kenapa salah? Ya iyalah, dari kecil memang sudah mendapatkan input-input yang keliru, saudara. Makanya orang-orang seperti ini bagaimana caranya menyelesaikan, saudara? Dia harus menjadi seperti anak-anak. Berapapun umur saudara, seberapa tinggi Anda punya kedudukan, punya pangkat, punya strata sosial ekonomi,
harus seperti anak-anak. Matius 18 ayat 3. Kalau tidak demikian, saya selamat, saudara. Humble. Ayo. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Tidak bertobat, metanoia, tidak berubah pikiran. Terus? Dan menjadi seperti anak kecil ini. Dan menjadi seperti Paidion, anak usia 7-14 tahun, usia efektif, dibentuk, dididik. Terus? Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak akan masuk. Tuhan yang bicara loh. Kamu ngaku-ngaku bertobat, silahkan. Tapi aku tidak kenal kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, bagaimana menanggulanginya, saudaraku sekalian? Ya, dibuka pikirannya. Hidupmu itu tidak wajar sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, harus punya komitmen yang bulat untuk berubah. Harus mau punya komitmen. Dan komitmen itu harus diwujudkan dalam tindakan konkret, saudaraku. Harus ada tindakan konkret. Di mobil dengan khotbah. Pagi bangun baca Alkitab. Usahakan tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Ya kan? Harus. Punya program hidup. Hari ini saya mau kemana, setelah ini buat apa. Ya. Buat program hidup yang konkret. Jangan mengalir saja nanti bagaimana tuh. Banyak orang tidak punya tujuan. Tahu nggak kalau untuk bola, ada bola 1:30, saya mesti pulang buru-buru. Ya kan? Ada bola jam 8, 9, mesti buru-buru. Atau nanti ada bola malam, saya mesti tidur. Nanti bangun jam segini. Malam harus sudah beli kacang. Udah siapin wedang jahe. Kalau untuk yang begitu kok bisa? Kenapa kita tidak mau nyiapin waktu? Besok aku bangun pagi. Aku mau menyiapkan tempat yang baik. Aku mau ngadap Tuhan. Begitu bangun tidur, sikat gigi dulu yang rapi. Mandi kalau bisa. Kalau lebih baik olahraga. Olahraga dulu. Itu lebih fit. Kenapa kita tidak begitu? Dan alami Tuhan lewat hal itu. Saudara, saya tidak menyuruh Anda mempercayakan diri kepada kuasa lain di luar Tuhan. Oke. Tapi saudara percaya nggak bahwa orang-orang yang semedi di gua-gua, di kuburan-kuburan punya pengalaman adikodrati? Oke, jangan dijawab. Saudara percaya nggak bahwa agama-agama di dunia ini punya pengalaman-pengalaman yang transenden atau adikodrati dengan Allah yang mereka sembah? Mesti ada. Kalau enggak, agama itu punah. Tokoh-tokoh mereka bisa menunjukkan, bisa mendemonstrasikan semacam kuasa gitu. Doa Allahnya itu benar. Entah dalam bentuk jalan di atas api, tusuk badan tidak mati, dan kesaktian-kesaktian yang lain. Mesti ada. Tidak mungkin tidak. Saudara percaya Tuhan Yesus itu hidup? Halo? Saudara percaya? Oke. Saudara punya pengalaman dengan Tuhan saudara? Nah, yang menyesatkan banyak orang adalah kalau yang namanya pengalaman selalu mistik. Selalu magis. Sifatnya mistik atau sifatnya supranatural. Misalnya begini. Semalam saya dibangunkan makhluk putih. Kamar saya bertaburan cahaya putih yang kemilau. Saya gemetar. Gitu kan ya. Nah, yang lain lagi begini. Saudara, saya diangkat ke surga. Heaven is so real. Saya mau tanya, dari 1 juta orang berapa yang mengalami itu? Ada 5? Ada 10? Coba bikin angket berapa sih? Nggak banyak. Kalau begitu Tuhan kita bener nggak nih sebenarnya? Kok tidak banyak orang yang punya pengalaman begitu? Saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Not by sight, but by faith. Ketika orang belajar kebenaran firman dengan tekad
yang sungguh-sungguh. Siapkan waktu saudara dengan baik. Saudara belajar Alkitab, saudara berdoa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Sepertinya tidak ada pengalaman supranatural. Tapi saudara belajar firman dengan baik. Saudara mengalami Tuhan itu di setiap peristiwa yang saudara alami. Di setiap kejadian yang saudara alami. Di setiap keputusan yang saudara ambil. Saudara melihat manuver Tuhan yang begitu nyata. Dan ketika saudara melihat manuver Tuhan, Anda bisa bedakan manuver setan. Tuhan itu real. Anda mungkin tidak pernah ke surga. Entah dalam penglihatan atau fisik. Tidak pernah dapat mimpi-mimpi penglihatan. Tetapi kalau saudara memiliki kesaksian dalam batin bahwa Allah itu real, hidup, hadir dalam seluruh gerak hidupmu. Saudara jadi orang-orang Kristen yang tangguh. Kematian itu buat kita tidak menakutkan lagi. Surga kemudian bersama Kristus itu begitu nyata di depan mata saudara. Dan banyak lagi hal-hal yang tidak ditangkap oleh orang lain, saudara mampu tangkap. Saya ulangi saudara. Tidak harus pengalaman spektakuler. Tapi lewat peristiwa-peristiwa hidup setiap hari. Saudara melihat gerak Tuhan. Karena di situ gembala yang baik membimbing saudara. Dan bimbingannya membuat saudara bisa membedakan. Mana suara Tuhan, mana suara setan. Untuk ini saudaraku sekalian. Orang memang harus belajar kebenaran. Dan kebenaran yang murni atau teologi yang benar. Itu sangat normatif. Pasti menuntut orang menjadi pelakunya. Kalau teologi yang benar diajarkan, maka teologi itu juga menuntut tuntutan-tuntutan untuk dipenuhi. Implikasi-implikasi yang harus menjadi fenomena real kehidupan. Dan aplikasi-aplikasi yang harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Nah, saya kalau sampaikan kebenaran ini, saudara diam dulu. Oke? Oke, besok datang lagi. Saya sampaikan lagi, diam dulu. Ini akan merajut seperti bom. Tadi saya sudah memberitahukan kepada saudara kan. Kalau ada saudara, mau saudara tolong. Saudara mesti punya konsep apa itu saudara. Apa itu uang. Bagaimana itu hemat. Dan lain sebagainya. Baru Anda punya decision. Demikian pula dengan membaca pikiran Tuhan. Dia harus memahami apa itu tuh, siapa itu Tuhan. Mengapa ciptakan manusia. Kenapa manusia punya kehendak bebas? Bla 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 bla. Nah itu merangkai seperti bom. Bom. Muncul kecerdasan. Bom. Muncul kecerdasan. Dan kita bisa mengambil keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Disitulah proses menjadi tidak sama dengan dunia ini. Saya harap kebenaran ini akan merubah saudara sekalian. Amin.